Kok nggak kedengeran suaranya Pak Jawal? Pak Jawal masih mute. Oke, Kak. Assalamualaikum. Kakak-kakak semua yang hebat-hebat luar biasa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak-kakak masih ada beberapa dari teman kita gini yang belum hadir. Mungkin baru proses. Kita tunggu 5 menit lagi, Ge. Kita tunggu 5 menit lagi. Buat apa ya Kak Muklas? Buat nganu pesanan ini Pak Nyambi. Wah, jos rezekinya yo. Barokah Mas Muklas? Napa? Barokah. Amin amin. Sambi nggih Pak. Monggo, monggo, belum dimulai kok. Kok bengong itu siapa? Tiga 13 berarti masih kurang 4 ya Kak ya. Kak Sundari sama Kak Res ini belum gitu. Belum. Kak Enggal. Oh Kak Enggal. Kak Tri. Kak Tri sudah. Udah ya, udah. Wah, udah cetu Kak Eri. Aku pakai tablet tok. Oh, mogah no jos. Wah cetu, gambarnya jelas. Tambah gantengnya dari Kak Lista. Kok Lista ora omong kok. Oh, oke mau nganu BA. Japri. Apa ini disebut apa ini? Apa? Alah, Kak Sawal. Kak Lista jadi pengen pindah Jumo. Oh, bisa itu Kak Aris diatur. Bisa mau gantikan Kak Sawal sama Kak Aris. Oh, bisa itu. Jadi pengen pindah SD, Jumo siap jadi pilihan. Oh, warna di Jumo jelas itu banyak yang kosong Kak Aris. Info. Jumo banyak yang kosong. Siap membantu Kak Lista kalau di Jumo. Yang langsung jadi konglomerat. Oh, itu Kak Eri itu. Itu sama Kak Eri itu Japri aja nanti. Itu di Jambi 1. Basket melaku. Muridnya akeh. Yo. Pak Tapi mental harus kuat. Pak Jawal kepala sekolah ya.
Iya dong. Enggak kayak. Kak Gardika, cek Kak Gardika. Kak Kak sinten? Kak Sundari. Heri. Kak Sundari. Oh Belum iya ya, Kak Sandari ya, Bro. sama Kak Riz. Kak Heri, Kak Riz, Kak Sundari. Suaranya kecil Kak Gardika. Iya, Kak Kayak Gardika semangat suwi. barang kok. Wah, iki padha ngono aku iki. Wane Kayak sampean semangat kira barang RI kok wis suaranya pulih, kecil. Kayak ada salah lagi gak soal. Belum ada. Kak Enggal gimana nih Kak Enggal nih? Halo? Tapi nggak lupa yo Kak yo. Cintan. Masih jauh. Ya Allah. Saya sambil rebahan ini masih fit. Oh ya. Cek. Cek. Gimana? Belum fit we semangat tenan kok nek Kak Gardika kok. Besok ada Zoom lagi hari Minggu ini Kak Gardika, santai aja. Awal ya. Kapan Kak Riz? Masih lama. Hari Minggu besok. Oh iya toh. Kemarin nggih Zoom, tapi Zoom sendiri nek Kak Jawa. Nek Kak Oh, Gardika. gitu. Karena Mas Erik itu panjang. Bro. Ngerti-ngerti kok telepon. Halo, Mas Ari, bisa masuk Zoom nggak ya? Mikir, kok itu kok Zoom? Mikir aku, kok Zoom? Oh iya, besok ya. Oh kan saking semangatnya kok. Semangat itu nanti. Nek aku panitiane Mas Eri tak mute pokoknya. Saya ngira itu. Waktu aku melayu-melayu tekan sekolahan. Kak Gardika coba Kak Sundari dihubungi Kak Gardika. Sampun tapi belum respon. Oh iya. Ini Kak Enggal ya belum respon nih. Oke kakak-kakak, sambil menunggu yang lain yang baru proses mungkin kita mulai aja nggih. Udah Iya Kak, iya mulai. Monggo Kak Eri mau dipimpin atau passing Eri monggo. Baik, sebelum kita Zoom pada malam hari ini, marilah kita berdoa agar diberi ilmu yang berguna. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya saya kembalikan ke Kak Fasil. Monggo. Bentar nggih ini. Jadi kamu kelas kai. Cek Zoom. Oke, terima kasih Kak Eri yang sudah berkenan memimpin doa pada pertemuan virtual pada malam hari ini. Semoga dengan kita awali berdoa, kegiatan kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan. Kakak-kakak sedikit maaf tadi saya ke belakang sebentar karena lupa belum dicopke arus listriknya sehingga mau mati ini tadi. Oke kakak-kakak sambil menunggu dari beberapa sebagian kecil dari teman kakak-kakak yang baru proses masuk, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat barokah serta inahnya kepada kita semua sehingga kita
semua bisa berkumpul lagi di ruang virtual di tatap maya ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita nantikan pertolongannya, syafaatnya di hari akhir, kakak-kakak. Oke kakak-kakak, untuk menghemat waktu kakak-kakak, ini kita mulai dari yang pertama kakak-kakak, kita menenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk bisa fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Nah ini kakak-kakak, ini ada hubungannya dengan apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Monggo kakak-kakak kita tenangkan hati kita yang masih bercabang-cabang, masih memikirkan yang lain, monggo untuk ditinggalkan terlebih dahulu biar kita bisa fokus sehingga bisa memunculkan rasa, rasa kita ingin bisa sehingga kita benar-benar nanti apa yang kita dapat itu bisa maksimal sehingga bisa berguna untuk kita khususnya dan umumnya untuk peserta didik kita. Kakak-kakak, yang pertama berdoa tadi udah dipimpin oleh Kak Eri, terima kasih sekali. Selanjutnya kesepakatan bersama masih sama kakak-kakak seperti minggu-minggu yang lalu, belum ada perubahan dari kesepakatan kita, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke kakak-kakak, itu kesepakatan kita bersama yang sudah kita buat dari awal sampai sekarang. Selanjutnya untuk tujuan dari sesi kita kali ini ada dua kakak-kakak. Yang pertama nanti kakak-kakak akan merefleksikan koneksi antar materi. Nah tujuannya kita bisa merefleksikan koneksi antar materi, kemudian bisa memahami penugasan aksi nyata yang pada muaranya nanti akan kakak-kakak upload di LMS itu kakak-kakak. Nah, untuk agenda kita sesi ini kakak-kakak, kita ada 2 JP kakak-kakak. Agendanya kita merefleksikan koneksi antar materi, kemudian penjelasan tugas aksi nyata terkait dengan pengantar tugas, kemudian penjelasan teknis dan refleksi. Serta ada itu refleksi ada beberapa, itu refleksi keterampilan mengajar PJOK, di mana yang berpusat pada peserta didik, kemudian ada penilaian dan lini masa. Agenda yang ketiga itu ada dialog, nanti diskusi, tanya jawab kakak-kakak, dan yang terakhir adalah penutup. Ini kakak-kakak, yang pertama langsung aja kita mulai menghemat waktu biar kita bisa maksimal kakak-kakak. Untuk yang pertama yaitu refleksi koneksi antar materi, paket modul 1 dan paket modul 2 yang sudah kita pelajari. Paket modul 1 ini yang dari awal kakak-kakak, dari awal kita pelajari, dan modul 2 itu sampai saat ini. Itu kakak-kakak udah belajar secara mandiri di LMS, kemudian kita kuatkan bersama-sama di tatap maya, di ruang virtual. Nah, ini kita akan merefleksikan kakak-kakak. Yang pertama kakak-kakak itu ada sejauh. Nah, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ini kakak-kakak monggo bisa disampaikan, boleh raise hand, monggo sejauh mana. Kak Muklas, wah nih Kak Muklas totalitas gercep nggih. Monggo Kak Muklas, waktu kita persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya Kak Fasil, Kak Jawaluddin.
Jauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Nah, untuk dari saya tentunya akan memikirkan tentang prinsip-prinsip pembelajaran PJOK yang efektif. Mulai dari tentunya berpusat pada siswa yang akan melibatkan semua siswa secara aktif dalam proses pembelajarannya. Yang kedua yaitu bervariasi, menggunakan berbagai metode, media, dan sumber belajar itu adalah kebutuhan kita, kebutuhan murid, dan yang tentunya untuk membuat pembelajaran itu lebih bervariatif, terus selanjutnya dan tentunya akan menyenangkan. Ciptakan suasana belajar yang selalu menyenangkan, tidak ada diskriminasi untuk para peserta didik, dan tentunya pembelajaran itu tidak membosankan. Selanjutnya yaitu bermakna, menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, di mana kita selalu belajar pendidikan jasmani olahraga yang tidak jauh-jauh dari konsep gerak. Tentunya kita juga akan meningkatkan kebugaran jasmani diri kita untuk peserta didik. Mungkin dari saya seperti itu Kak Jawal dan kakak-kakak semua. Terima kasih. Terima kasih Kak Muklas. Wah, luar biasa sekali ini Kak Muklas. Hampir di ujung modul udah mau selesai. Wah, Kak Muklas semakin tambah pengetahuannya, tambah pengalamannya. Oke, Kak Sundari, monggo kita persilahkan. Nah, di sini saya akan mencoba menambahi saja apa yang dikatakan Pak Muklas. Ini sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJK yang efektif. Selain dari yang disebutkan Pak Muklas tadi, di sini saya akan menambahkan di mana sebelum kita menguasai keterampilan mengajar PJK yang efektif, yang pertama adalah saya sebagai guru itu harus memahami kurikulum dulu, kemudian tadi sudah ada beberapa pendekatan, ada beberapa konsep gerak sudah disebutkan, kemudian ada metode pendekatan, kemudian penguasaan atau pengelolaan kelas. Ya, pengelolaan kelas itu penting juga. Yang selanjutnya adalah penilaian terhadap siswa atau umpan balik. Terakhir refleksi, tentunya ini akan membuat keterampilan mengajar kita akan semakin kompleks. Begitu mungkin Kak Jawal, ada yang lain mungkin yang menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Kak Sundari, luar biasa ini menambahkan terkait pemahaman Kak Sundari. Terima kasih Kak Sundari, luar biasa sekali. Tadi Kak Sundari menambahkan banyak sekali terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif, melengkapi dari Kak Muklas yang sudah lengkap, kemudian dilengkapi lagi oleh Kak Sundari. Mungkin satu lagi monggo dari kakak-kakak ada yang ingin menyampaikan pemahamannya terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kita persilakan, monggo satu lagi aja. Kak Supriyono, monggo. Masih mute Kak Supri. Ya, terima kasih waktunya. Untuk saya hanya menambahi saja, itu semua yang dijelaskan itu sudah komplit. Cuma saya menambahi juga yang tidak pentingnya itu adalah tentang karakter. Jadi kita juga menciptakan suatu kepada siswa atau memberikan pengertian atau penjelasan tentang nilai-nilai karakter. Seperti kalau dalam permainan itu ada sportivitas, disiplin, tanggung jawab, dan bekerja keras. Itu aja tambahan saya. Terima kasih. Oke, luar biasa ini. Kita saling menambah pemahaman, saling melengkapi, luar biasa. Kak Muklas, Kak Sundari, Kak Supriyono, kita beri aplaus kakak-kakak. Luar biasa sekali,
semakin kita mendekati selesai, semakin kita tambah pengetahuan kita semakin luar biasa kakak-kakak. Oke kakak-kakak, untuk selanjutnya yaitu tadi tentang pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Di sini ada lanjutannya kakak-kakak. Apakah pemahaman tadi kakak-kakak yang sudah menyampaikan secara langsung maupun yang masih disimpan di dalam pikiran terkait dengan keterampilan PJOK yang efektif itu sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik apa belum? Monggo ini 1 atau 2 aja monggo. Boleh yang sudah tadi memberikan pemahamannya atau mungkin yang lain yang belum menyampaikan monggo. Kak Gardika. Oke, Kak Gardika, monggo kita persilahkan. Masih mute Kak Gardika nggih, kok belum terdengar. Sudah bisa? Sudah. Oke. Berkaitan dengan pertanyaan di atas, saya akan memberikan sedikit penjelasan saya. Berkaitan dengan itu, karena di sini ada beberapa ciri yang harus dipenuhi ketika kita sudah menamakan paradigma. Sedikit banyak, 85% saya sudah memenuhi itu. Kenapa? Karena saya sudah memberikan ruang untuk partisipasi aktif siswa. Saya sudah juga mengadaptasi pembelajaran sesuai kebutuhan individu siswa. Saya juga sudah memenuhi tentang bagaimana cara mendorong kemandirian rasa tanggung jawab siswa. Saya juga sudah menggunakan teknik evaluasi yang mendorong siswa. Dan yang terakhir saya sudah juga memanfaatkan dan menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan fisik dan emosional siswa. Saya mengharap dan saya juga berpikir bahwa sudah 85% saya sudah bisa melaksanakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gardika yang sudah menyampaikan terkait dengan pemahaman Kak Gardika terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif dan juga sudah bisa berpusat pada peserta didik. Walaupun tadi Kak Gardika masih suaranya agak jauh Kak Gardika, tetapi saya yakin kakak-kakak yang lain masih bisa mendengarkan dengan kita. Oke kakak-kakak, satu lagi monggo. Mungkin ada yang berbeda dengan Kak Gardika atau bisa mungkin menambah atau gimana mungkin Kak Rista. Kita persilakan. Terima kasih Pak. Menurut saya pemahaman tadi sudah mendukung paradigma yang berpusat pada peserta didik, keterampilan mengajar PJOK yang efektif, dijelaskan sangat mendukung karena itu pengalaman belajar yang relevan, bermakna, dan menempatkan kebutuhan serta potensi siswa sebagai pusat dari proses pembelajaran. Sudah dijelaskan tadi banyak oleh Kak Sundari dan Kak Muklas dan Kak Matea tadi sebagai pemahaman bagaimana pemahaman mendukung pendekatan yang berpusat pada peserta didik tadi dengan menggabungkan pemahaman tersebut saya guru PJOK itu bisa menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan setiap siswa secara menyeluruh. Siswa menjadi pusat pembelajaran, diberdayakan untuk memahami kemampuan mereka, bereksplorasi dan berkembang dalam kerangka yang menghargai proses dan potensi mereka secara individu. Begitu Pak, terima kasih.
Oke, terima kasih Kak Lista, luar biasa sekali Kak Lista menambah dan juga menyampaikan tadi terkait dengan paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tadi Kak Lista menjawabnya ya, dan juga sudah dijelaskan secara detail juga menambah dari Kak Jadika. Oke kakak-kakak, terima kasih sekali ini terkait pemahaman keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, kita lanjut kakak-kakak slide berikutnya. Ini ada sejauh apa? Masih sama kakak-kakak, sejauh apa? Nah, tetapi bedanya ini terkait dengan strategi mengajar. Nah, monggo kakak-kakak. Nah, ini ada dua langsung kakak nggih terkait strategi mengajar, kemudian sudah mendukung apa belum paradigma yang berpusat pada peserta didik. Monggo kakak-kakak, langsung dua kakak nggih. Kita persilakan. Ini terkait strategi mengajarnya kakak-kakak. Monggo, ini mungkin satu atau dua kakak-kakak nggih. Satu atau dua, monggo. Mungkin yang belum kakak-kakak monggo boleh raise hand. Kak Matia lagi nih, Kak Matia Supriyono, wah ini sebagai kiblat ini. Monggo Kak Supriyono. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Untuk pemahaman strategi mengajar ini sangat mendukung sekali, tetapi kita harus mengutamakan kepada keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga apa yang kita rencanakan, strategi yang akan kita lakukan dalam penerapan bisa diterima atau bisa untuk mengakomodasikan kebutuhan kepada siswa untuk minatnya, kemudian potensi diri siswa tersebut, sehingga bisa mendorong siswa untuk belajar mandiri dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Mungkin ada tambahan, nanti saya semua enggak kemana. Terima kasih. Monggo kita beri aplaus Kak Supriyono. Oke, monggo kakak-kakak, tadi sudah disampaikan oleh Kak Supriyono terkait dengan strategi mengajar itu menurut Kak Supriyono yang sudah dialami, yang dilakukan itu sudah mendukung terkait dengan PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, monggo kakak-kakak bisa ditambah atau bisa mungkin terkait dengan pemahaman kakak sendiri. Kak Asrofi, monggo. Terima kasih Kak, saya akan menambahkan perlunya pendekatan diferensiasi juga, karena setiap peserta didik memiliki tingkat keterampilan, kondisi fisik, dan minat siswa yang beragam. Seperti itu. Terima kasih. Oke, kakak-kakak, Kak Asrofi tadi menambah pemahamannya, okay. Tadi yang disampaikan oleh Kak Supri dan Kak Asrofi juga menambah terkait pemahamannya. Monggo nih, masih ada satu dari Raisen, monggo Kak Dewi. Monggo Kak Susanto. Terima kasih atas waktunya. Tadi sudah disampaikan pada Kak Matias, kemudian Kak Asrofi. Dari saya sendiri akan menambahkan selain menyesuaikan strategi untuk kebutuhan individu atau diferensiasi, kita sebagai guru juga menggunakan berbagai metode, misal metode mengajar, misalkan dalam game, permainan, proyek, atau diskusi. Kemudian memberikan ruang eksplorasi siswa, yaitu dengan student center atau pembelajaran berpusat pada siswa. Kemudian mengelola kelas dengan baik, diantaranya melakukan disiplin tinggi, motivasi,
yang terkait dengan kelancaran pembelajaran pada anak. Itu tadi. Kemudian yang berikutnya mungkin memberikan umpan balik yang konstruktif. Itu dari pemahaman dari saya terkait dengan strategi mengajar. Mungkin ada dari kakak-kakak yang lain yang mau menambahkan. Monggo, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Riswanto, luar biasa sekali pemahamannya, menambah sekaligus bisa melengkapi terkait tadi apa yang sudah disampaikan oleh Kak Supriyono dan Kak Asrofi. Mungkin ada satu atau sudah kakak-kakak? Oke kakak-kakak, kalau tidak ada sedikit menambah kakak terkait dengan strategi mengajar itu yang sudah kita pelajari bersama kakak baik secara mandiri di LMS ataupun saat kita di ruang virtual. Kita ingat nih kakak untuk strategi mengajar itu kita ingat ada dua kakak strategi mengajar non-instruksional dan strategi mengajar instruksional. Nah, di mana strategi mengajar non-instruksional itu ada pengaturan kelas yang efektif, kemudian pakaian yang sesuai, kemudian pengaturan lingkungan belajar yang positif. Nah, itu kakak-kakak terkait strategi mengajar non-instruksional. Nah, kalau yang strategi mengajar instruksional itu ada demonstrasi dan pemodelan yang efektif, kemudian ada progres konten yang tepat, dan ada juga pengembangan konten yang menarik. Nah, itu kakak sedikit tambahan dari kita, kemudian kita lanjut kakak berikutnya. Ini ada apa lagi? Ada sejauh apa lagi kakak? Masih dengan sejauh apa terkait dengan pemahaman. Nah, kalau yang sekarang itu pendidikan gerak, model pendidikan gerak. Nah, sampingnya ada pemahaman juga terkait paradigma, sudah mendukung terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik atau belum, jelaskan gitu. Monggo ini mungkin kakak udah luar kepala ini terkait pendidikan gerak, model pendidikan gerak. Kak Muklas, kita beri waktu sepenuhnya, monggo. Oke, baik. Terima kasih Kak Jawa. Nah, ini menurut saya tentang model pendidikan gerak adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran yang akan menekankan pada aktivitas fisik dan gerakan sebagai sarana utama dalam mencapai tujuan pendidikan, terutama pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Model ini tidak hanya berfokus pada mengembangkan keterampilan motorik saja, tapi juga pada aspek kognitif, afektif, dan sosial siswa. Nah, dengan prinsip-prinsipnya pendidikan gerak, itu menurut saya adalah aktivitas fisik sebagai pusat pembelajaran, pembelajaran yang berpusat pada siswa, pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang berdiferensiasi, dan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, model-model ini tentunya juga bukan hanya berfokus pada keterampilan motorik saja yang sudah saya sampaikan tadi, tapi juga sebagai bukan hanya motorik, tapi juga pada aspek kognitif, afektif, dan sosial siswa. Seperti itu kakak-kakak dari saya, terima kasih. Mungkin Kak Muklas bisa ditambah lagi, sudah mendukung paradigma terkait dengan berpusat pada peserta didik apa belum Kak Muklas terkait model ini? Menurut saya ya Pak Jawal, izin jawab. Tentunya juga dari apa yang kita pelajari, pemahaman selama ini dari ruang virtual dan kemarin tatap muka, tentunya juga sudah mendukung di paradigma terhadap pusat atau berpusat pada peserta didik, di mana prinsip-prinsip pendidikan gerak itu adalah aktivitas fisik sebagai pusat pembelajaran yang tentunya akan berpusat pada siswa atau peserta didik. Seperti itu Kak Jawa.
Oke, luar biasa sekali Kak Muklas. Kita beri aplaus ini Kak Muklas, gercep sekali ini, luar biasa Kak Muklas. Oke Kakak-kakak, tadi panjang lebar disampaikan oleh Kak Muklas terkait dengan model pendidikan gerak, sekaligus Kak Muklas menyampaikan sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada didik. Oke kakak-kakak, tadi sepintas kita melihat Kak Enggal nggih raise hand. Monggo Kak Enggal, kita beri waktu sepenuhnya. Baik Kak Enggal, belum terdengar. Saya mencoba untuk menambahkan saja Kak Fasil. Yeah. Berkaitan dengan jawaban yang sangat spektakuler, keren banget Kak Muklas tadi. Kayak tangi turu, kopi ngindur, kopi itu Kak Muklas ini. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak, sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sekedar menambahkan saja, sebelumnya saya sama sekali untuk model-model ini sangat buta sekali. Tapi setelah mengikuti kegiatan ini, saya lebih banyak tahu karena dalam dulu mulai pembelajaran PJOK itu ada problem based learning, discovery learning, project based learning, itu yang dulu diterapkan di sekolah dalam melaksanakan kurikulum Kurtilas. Namun setelah mengikuti pelatihan ini ternyata ada model atau pendekatan terbaru yang sangat mendukung pembelajaran PJOK ini berpusat pada anak yang disebut dengan pendekatan SEM, Sport Education Model. Nah, ternyata dengan pembelajaran penjas menggunakan pendekatan ini sangat-sangat luar biasa dan saya rasa juga sudah memfasilitasi anak agar anak tersebut melakukan aktivitas geraknya sesuai dengan keinginan mereka dan kemampuan mereka. Dengan demikian, ASEM ini saya rasa dapat diterapkan ke depan pada guru-guru PJOK agar dapat pembelajaran tersebut berjalan dengan lancar yang berpusat kepada peserta didik. Seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, luar biasa Kak Enggal menambahkan pemahaman ya kepada kita semua. Tadi Kak Enggal merasa sangat beruntung sekali ya bisa mempelajari model pendidikan gerak ini. Walaupun sebelumnya Kak Enggal sudah mempelajari model-model pendidikan gerak yang lainnya. Oke Kak Enggal, terima kasih sekali, luar biasa Kak Enggal. Terima kasih Kak Muklas dan Kak Enggal, kita beri aplaus kakak-kakak, monggo, luar biasa sekali. Oke kakak-kakak, untuk selanjutnya ya, kita lanjutkan kakak-kakak. Tadi sudah diwakili oleh Kak Muklas dan Kak Enggal yang sudah mewakili terkait pemahaman ya. Ini ada lagi kakak-kakak, wah masih sejauh apa lagi kakak-kakak. Nah kalau yang sekarang ini terkait dengan model pendidikan kebugaran. Tadi gerak, sekarang kebugaran. Di mana sampingnya masih sama kakak-kakak, sudah berpusat pada peserta didik apa belum? Nih monggo kakak-kakak, mungkin yang belum terdengar menyampaikan secara langsung, kita beri waktu. Kita persilakan, monggo raise hand. Tadi, wah Kak Tri, monggo nih Kak Tri, kita persilakan monggo. Assalamualaikum. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan pertanyaan sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak, ini alhamdulillah dengan mengikuti diklat ini saya paling tidak bisa tahu dan insya Allah nanti ke depan akan menerapkan model pendidikan model kebugaran. Yang di model kebugaran itu paling tidak kita bisa tahu menerapkan ke anak-anak didik yang berkaitan dengan kebugaran, yang berkaitan dengan kesehatan,
kemudian juga bisa mengetahui prinsip-prinsip pada waktu kita mengajar yang berdasarkan prinsip-prinsip dasar latihan kebugaran, dan juga kita bisa juga merancang program latihan yang sederhana untuk anak-anak baik di sekolah maupun di rumah supaya bisa meningkatkan kebugarannya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan yang ringkas saja. Intinya ini bisa sangat mendukung sekali untuk paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dan tujuan utamanya siswa tambah bugar dan tambah sehat setelah mengikuti kegiatan PJOK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kak Tri yang telah menyampaikan terkait dengan pemahamannya saat mempelajari modul terkait dengan model pendidikan gerak. Luar biasa sekali, kita beri aplaus kepada Kak Tri. Kakak-kakak tadi sudah diwakili Kak Tri, mungkin ada dari kakak-kakak yang lain yang ingin menyampaikan terkait pemahamannya. Kak Saheri, oke Kak Saheri, monggo kita persilakan. Terima kasih, prinsipnya sama dengan Kak Tristiwantoko. Jadi setelah mengikuti diseminasi ini, saya akan menerapkan model pendidikan kebugaran, di mana kebugaran itu sangat diperlukan oleh siswa atau penting untuk siswa, karena dengan siswa yang bugar, ini siswa tersebut akan mampu untuk mengikuti mata pelajaran yang lain. Jadi bukan kita melulu untuk prestasi, tapi ada bugarnya anak, ini menandakan anak tersebut siap untuk mengikuti pelajaran atau mata pelajaran yang lain. Karena orang sehat belum tentu bugar. Menurut saya orang sehat belum tentu bugar, karena kebugaran ini meliputi beberapa aspek. Itu aja Kak Jawal, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Saheri, luar biasa ini. Oke, ini Kak Saheri penyampaian terkait pemahamannya luar biasa sekali. Kak Tri juga sudah luar biasa sekali. Ini ditambah oleh Kak Enggal tadi raise hand. Ini Kak Enggal ingin menambah atau terkait pemahamannya sendiri, monggo kita persilakan Kak Enggal. Saya senang sekali malam ini. Teman-teman yang senior ini sangat-sangat gercep sekali berkaitan dengan model pendidikan yang dilaksanakan di diseminasi ini. Hanya menambahkan saja dari apa yang disampaikan oleh Kak Tri dan Kak Saheri tadi, bahwasanya kegiatan model pendidikan kebugaran yang disampaikan di diseminasi ini, itu juga kita nggak lepas dari pengertian kebugaran itu sendiri, bahwasanya pendidikan kebugaran tersebut adalah satu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang secara maksimal tanpa mengalami nilai yang berlebih. Benar yang dikatakan oleh Kak Saheri tadi, dan masih dapat menikmati waktu luangnya. Benar yang dikatakan oleh Kak Saheri tadi, bahwasanya jangan sampai siswa dalam mengikuti pembelajaran penjas, setelah melakukan pelajaran penjas, anak tersebut nggak bisa melakukan pembelajaran lagi. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan ini, kita bisa mengetahui dengan cara mungkin volume, terus waktu yang diberikan, intensitas yang dilakukan, itu juga harus diketahui terlebih dahulu dari awal maupun terakhir, agar pembelajaran tersebut tidak sebatas di kegiatan fisik saja, namun dari karakter, dan mereka akan bisa menyiapkan sendiri lagi untuk mengikuti pembelajaran berikutnya saat pembelajaran berlangsung. Seperti itu Kak. Maturnuun. Oke, terima kasih Kak Enggal. Ini Kak Enggal juga luar biasa sekali, gercep Kak Enggal. Kak Enggal sudah beberapa kali ini raise hand menyampaikan terkait pemahamannya. Terima kasih Kak Enggal, luar biasa sekali. Kita beri aplaus untuk Kak Enggal, Kak T dan Kak Saheri, luar biasa sekali. Oke kakak-kakak, kita lanjutkan untuk slide berikutnya Kakak Nggih. Tadi sudah diwakili dari kakak-kakak terkait dengan model pendidikan kebugaran.
Oke kakak-kakak, untuk selanjutnya ini masih lagi kakak-kakak, sejauh apa terkait pemahaman. Nah kalau yang sekarang ini yang baru kemarin kita pelajari kakak-kakak, yaitu terkait dengan sport education model atau yang sering kita dengar dengan istilah SEM. Kakak. Ada dua kakak-kakak nggih. Yang pertama itu terkait pemahaman dan yang kedua itu sudah mendukung paradigma yang berpusat pada peserta didik atau belum. Monggo ini kakak-kakak kita persilahkan. Kak Tri lagi nih, monggo Kak Tri. Wah, sudah cecep Kak Tri. Monggo. Terima kasih. Ini yang berkaitan dengan model sport education. Ini saya cukup memahami. Ini berkaitan dengan model pembelajaran yang menyerupai kompetisi yang dimana siswa atau peserta didik itu berbagi peran, ya tidak hanya melakukan gerak saja, tapi dia peserta didik berbagi peran. Misalnya dalam suatu pertandingan, dia mungkin ada yang jadi pelatih, ada yang jadi pemain, ada yang jadi wasit, ada yang jadi penonton, dan juga mungkin ada yang jadi jurnalis dan sebagainya. Sehingga semua kemampuan siswa mungkin bisa tergali walaupun siswa itu di pembelajaran itu mungkin dia tidak menyukai. Tapi dengan model SEM ini diharapkan semua siswa bisa terlibat aktif dan untuk kedepannya siswa ini akan dalam kehidupan sesungguhnya dia akan bisa berperan di masyarakat melalui kegiatan olahraga. Terima kasih. Oke, Pak Tri luar biasa sekali, panjang lebar jelas sekali terkait pemahaman Kak Tri mengenai SEM atau Sport Education Model, luar biasa. Kak Sahiri ini tidak mau kalah dengan Kak Tri, ini masih raise hand lagi. Monggo Kak Sahiri, kita berikan waktu secukupnya. Dengan adanya metode Sport Education Model, ini akan mengajarkan siswa tentang aktivitas fisik, kemudian sportivitas, dan kerjasama tim. Dengan model pembelajaran ini, maka berpusat kepada siswa dan menekankan partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan seutuhnya. Kalau saya seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sahiri. Ini kemarin Kak Sahiri saat tatap muka terkait dengan pas materi SEM ini Kak Sahiri hadir seutuhnya Kak Sahiri, hadir penuh sehingga memang totalitas sehingga masih ngelotok sampai hari ini. Oke Kak Kak Sahiri dan Kak Tri, terima kasih sekali. Kita beri aplaus kakak-kakak. Kakak-kakak terkait dengan SEM mungkin cukup sampai di sini dulu nggih. Kita lanjutkan kakak-kakak untuk slide berikutnya. Nah, ini masih ada. Sejauh apa lagi kakak-kakak? Ini ada banyak kakak-kakak. Oh, mungkin ini yang terakhir kakak nggih. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak semuanya terkait dengan asesmen otentik? Ini yang terakhir kemarin kita pelajari bersama. Monggo kakak-kakak, mungkin yang belum terdengar boleh kakak-kakak kita beri waktu, kita beri kesempatan, silakan monggo raise hand. Ini terkait asesmen otentik. Monggo kakak-kakak. Kak Zoom, monggo Kak Zoom. Wah, udah kedahuluan Kak Aris. Kak Aris dulu nggih, monggo. Ya, terima kasih Nek. Menurut saya asesmen otentik itu suatu metode untuk menilai atau mengevaluasi kemampuan siswa. Jadi kaitannya dengan apakah mendukung dengan paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, ya, karena nanti kan
selain untuk dirancang untuk mengevaluasi kemampuan siswa, jadi bisa berfokus dengan proses dan hasil. Siswa itu berproses pada hasil dan prosesnya gitu. Kak Fasil, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Aris. Luar biasa sekali terkait pemahaman asesmen otentik ini. Ini tidak mau kalah lagi nih kakak-kakak. Kak Saheri ini masih raise hand. Monggo kita beri. Terima kasih. Pengemahaman saya terkait asesmen otentik. Dengan asesmen otentik ini diharapkan dapat memberikan informasi bahwa aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dapat diukur dengan nilai kemampuan secara holistik. Jadi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor anak ini dapat dinilai secara otentik atau dapat dinilai dan diukur secara holistik. Terima kasih. Oke, Kak Saheri luar biasa ini. Kak Saheri tidak salah, Kak Saheri betul sekali Kak Saheri yang disampaikan. Kak Hari juga betul, luar biasa pemahamannya. Kita beri aplaus. Mungkin sekali lagi, satu lagi tadi Kak Enggal sudah raise hand. Monggo Kak Enggal. Ini mau Kak Enggal jadi enggak? Enggak jadi, ini Kak Supiono yang raise hand. Ya, coba kamu aja. Gantian. Wow. Oke, monggo ya. Kak Enggal dulu nggih. Terus yang pertama monggo. Oke, hanya menambahkan saja selain kognitif, psikomotorik, dan sikap, mungkin berkaitan dengan asesmen otentik ini juga salah satu alternatif penilaian yang dilakukan secara nyata di lapangan. Jadi anak bergerak sesuai dengan keinginannya. Ya tadi hasil dari asesmen otentik sendiri itu adalah penilaian secara nyata yang sesuai dengan gerak yang diinginkan oleh Pak Didik. Tambahkan itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Enggal, ini juga gercep sekali, luar biasa. Terima kasih Kak Enggal terkait pemahamannya nggih, menambahkan dari Kak Sahiri dan Kak Haris. Terakhir nggih Kakak nggih, untuk Kak Matia monggo kita beri waktu sepenuhnya. Pak Supiono. Oke, terima kasih. Hanya menambahkan saja, mungkin dalam asesmen otentik ini bisa untuk gambaran kita dalam menilai tentang kemampuan siswa, mungkin secara aspek teoritis, tetapi juga dalam aspek keterampilan yang bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Supiono, luar biasa sekali nggih. Sependapat, sepemahaman Kak Supiono, Kak Enggal, Kak Haris, Kak Sahiri, luar biasa. Terima kasih. Kita beri aplaus kakak-kakak. Ini luar biasa sekali. Gercep. Oke kakak-kakak, untuk selanjutnya nggih kita lanjutkan kakak-kakak. Slide berikutnya. Ini ada apa lagi? Oke, selesai kakak-kakak nggih. Terkait pemahaman sudah selesai. Nah, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik ini merupakan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Kakak-kakak tujuannya. Kemudian yang agenda yang kedua kakak-kakak, ini ada penjelasan tugas aksi nyata yang akan kakak-kakak laksanakan, yang akan kakak-kakak kerjakan setelah Zoom ini kakak-kakak, yaitu ini mungkin di LMS tidak ada ya kakak-kakak nggih, pengantar tugas ini. Kalau di tempat saya dulu itu nggak ada kakak-kakak, mungkin bisa dipoto atau di screenshot nggih, biar besok bisa dibuka kembali, dilihat saat mau mengerjakan.
Nah, pengantar tugas kakak-kakak, nah setelah mempelajari modul 1 dan 2, diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata. Nah, yaitu mengimplementasikan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu. Nah, jadi kakak-kakak ini akan mengimplementasikannya dengan praktek pembelajaran PJOK. Kakak-kakak bebas, monggo dipilih kelas yang diampu kakak-kakak itu yang mau digunakan untuk praktek pembelajaran yang mana. Dipilih yang sesuai dengan keinginan, kemantapannya kakak-kakak. Mungkin kakak-kakak terkait dengan strategi mengajar, gaya mengajar yang pas, yang sesuai kakak-kakak itu kelas yang mana. Nah, mungkin ada beberapa kelas itu berbeda-beda nggih. Kelas itu mungkin ada yang kelas inklusi, yang beraneka ragam, ada yang ya kalau inklusi itu beraneka ragam kakak nggih, terkait dengan mungkin terkait dengan pengetahuan, keterampilan, kemudian mungkin terkait dengan murid itu biasa-biasa aja, mungkin ada yang menjadi atlet, mungkin disabilitas dan lain sebagainya. Monggo kakak pilih sejeli-jelinya kakak agar praktek pembelajaran yang dilakukan kakak-kakak nantinya itu bisa maksimal, sehingga bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kakak-kakak hasilnya. Nah, kemudian kemudian kalau udah kakak-kakak itu membuat praktek pembelajaran, itu akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Nah, jadi kakak-kakak kalau udah membuat praktek pembelajaran PJOK itu akan diupload di LMS. Nah, untuk selanjutnya kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan. Jadi kakak membuat perencanaan dulu, kemudian dilanjutkan pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Nah, ini refleksi salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kemudian ini masih sama Kak, pengantar tugas. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK yang kita ikuti ini. Berpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian bisa merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Untuk keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan modul ajar yang sudah dibuat, di mana modul ajar itu di dalamnya memuat terkait dengan rencana asesmen otentik. Jadi tidak lepas dengan asesmen otentiknya. Mungkin kalau yang tugas kemarin saat membuat modul ajar untuk asesmen otentiknya belum ada. Nah, kalau yang ini modul ajarnya memuat rencana asesmen otentiknya. Nah, untuk contohnya seperti kemarin kakak-kakak yang sudah kita bahas bersama-sama, yang sudah didiskusikan di dalam kelompok. Nah, seperti itu kakak-kakak. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian yang akan diamati dan dinilai oleh fasilitator yaitu terkait dengan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK. Nah, ini praktek mengajar di masing-masing kelasnya yang dipilih. Untuk rekaman video berisi 1. Nah, videonya ini kakak-kakak ada sedikit aturannya. Yang pertama itu kegiatan pembelajaran awal. Nah, awal ini pembukaan dan sebagainya itu Kemudian ada kegiatan inti. Nah, inti ini ada 30 menit kakak-kakak.
Kalau kemarin kita membuat video itu 30 menit itu full nggih, dari kegiatan pembelajaran awal sampai di penutup itu 30 menit gitu. Nah, kalau yang sekarang itu 30 menit itu yang intinya kakak-kakak. Yang inti tidak usah diedit apa adanya. Nah, makanya tadi di awal kita sampaikan silakan kakak-kakak untuk memilih kelas yang bisa kakak-kakak terapkan terkait dengan pemahaman yang sudah kakak-kakak miliki. Mungkin strategi mengajar, gaya mengajar yang pas untuk kelas yang ingin dibuat pembelajaran itu yang mana. Nah, dan juga kita kasih solusi kakak untuk praktek pembelajarannya yang disampaikan ke anak itu yang sudah dibisai anak, yang sudah pernah disampaikan sehingga bisa terlaksana dengan baik. Kalau belum pernah disampaikan mungkin akan sedikit ada kendala nggih. Terutama di SD. Di SD itu kalau belum disampaikan tidak akan bisa berjalan sesuai yang kita harapkan untuk intinya. Selanjutnya tadi kegiatan pembelajaran awal, kemudian inti, kegiatan pembelajaran akhir, dan selanjutnya itu ada refleksi pembelajaran, pasca pembelajaran, dan testimoni peserta didik. Nah, di akhir ada testimoninya. Oke, kemudian dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran terkait modul ajarnya dan video yang diunggah. Nah, ini maksudnya kakak-kakak untuk video dan modul ajarnya itu sama gitu, tidak berbeda. Videonya seumpama bola kecil, modul ajarnya kok dilalah yang diupload bola besar, berarti itu enggak sesuai. Itu kakak-kakak berarti harus disamakan, disesuaikan. Modul ajar sesuai dengan videonya. Oke kakak-kakak, sampai di sini mungkin kakak-kakak. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Atau nanti saat kita diskusi aja nggih di belakang, di akhir. Ada waktu untuk diskusi kakak-kakak. Oke kakak-kakak, ini dari Maria Ebner nggih. Terkait dengan hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Nah, untuk mode ini kakak-kakak yang kakak-kakak akan buat itu merupakan penugasan mandiri. Praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini tugas mandiri kakak-kakak. Untuk tujuannya yaitu kakak-kakak dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, untuk ini kakak-kakak penugasan mandiri, ini tidak terlepas dengan voice choice ownership. Nah, itu kakak-kakak voice suara, pilihan dan kepemilikan peserta didik kita. Itu kakak-kakak. Bisa didengar kakak-kakak suara saya? Aman. Bisa kakak, aman. Oke. Begini, ini gantian saya kakak-kakak yang menyampaikan. Monggo kakak bisa didengarkan. Nah, ini kakak-kakak kita ulang lagi tadi terkait dengan tujuan pembelajaran khusus untuk semua aspek yang kita sampaikan tadi, ada aspek penilaian dan sebagainya, itu tidak lepas dari tadi kakak-kakak VCO tadi, voice choice ownership, suara, pilihan dan kepemilikan. Oke kakak-kakak, ini kemudian ada lagi kembangkan modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai
simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, tadi 30 menit inti, nah mungkin kakak-kakak bisa membuat modul ajarnya itu 1 JP mungkin, 1 JP. Nah, di SD itu 35 1 JP-nya, 35 JP. 1 JP 35 menit. Nah, mungkin modul ajarnya bisa dibuat untuk 1 kali pertemuan, 1 JP mungkin bisa kakak-kakak. Mungkin di SMA udah 45 1 JP-nya, SMP, SMA. Dalam mengembangkan modul ajar dapat melihat kembali. Nah, ini kakak-kakak, yaitu dapat memulai modul ajar yang ada atau yang telah dikerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik, backward design. Nah, jadi ini dalam mengembangkan modul ajar, ini kita bisa melihat kembali terkait dengan backward design-nya, kemudian terkait dengan asset based thinking-nya. Nah, dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajarannya. Nah, ini kakak-kakak dalam mengembangkan modul ajar, kita melihat kembali itu kakak-kakak terkait dengan backward design-nya. Backward design kemarin langkah mundur kakak-kakak. Kemudian terkait dengan isu-isu sosial itu juga dipertimbangkan kakak-kakak. Kemudian dengan asset based thinking, pemanfaat sumber daya berbasis kekuatan. Nah, itu kakak-kakak jangan sampai terlewat dalam membuat modul ajarnya. Kemudian menggunakan pilihan salah satu model instruksional yang telah dipelajari. Nah, ada model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model SEM disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak-kakak. Monggo bisa disesuaikan kakak-kakak terkait dengan model instruksionalnya. Kemudian yang terakhir, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dalam membuat modul ajar. Ini kakak-kakak ini penting, walaupun ini sederhana, ini penting untuk asesmen otentiknya jangan sampai terlewatkan. Nah, kalau sudah jadi semua modul ajarnya udah mantep, sepenuh hati yakin, kemudian diunggah atau di upload modul ajarnya yang sudah dibuat. Tetapi jangan sampai lupa kakak-kakak, kita sampaikan kembali untuk rancangan asesmen otentiknya jangan sampai lupa. Nah, diunggah modul ajarnya dan rekaman videonya pada di kelas pada LMS. Nah, ini kalau sudah selesai kakak-kakak itu diupload modul ajarnya dan videonya di LMS sesuai dengan alur yang telah ditentukan. Nah, kalau di Dudet itu kalau nggak salah tadi atau kemarin itu tanggal berapa Karis? 18 nih. 18. Ya, terakhir 18. Berarti masih ada waktu lama kakak-kakak. Ini baru tanggal 8 nih. Berarti masih 10 hari lagi. Masih ada waktu lama kakak-kakak, silakan untuk dipersiapkan sedemikian rupa biar hasilnya bisa sesuai yang diharapkan kakak-kakak. Nah, untuk aksi nyata ini kakak-kakak ini nilainya cukup lumayan besar kakak-kakak. Kemarin untuk tugas-tugas tatap muka, kemudian tugas mandiri yang sudah diunggah itu sudah bagus di atas rata-rata. Kemudian kemarin juga saat kakak-kakak mengerjakan tugas akhir, alhamdulillah kita bisa lihat semuanya ada peningkatan di atas rata-rata juga nilainya. Dan kita harapkan untuk tugas aksi nyata ini kakak-kakak bisa dimaksimalkan karena ini nilainya juga cukup lumayan besar. Kalau nggak salah itu 25%-nya. Ini kakak-kakak itu sedikit. Kemudian untuk aspek
penilaiannya itu yang pertama ini kakak-kakak ada 3 gini, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif itu ada menciptakan kenyamanan lingkungan belajar, kemudian interaksi yang berpusat pada peserta didik. Itu kakak-kakak terkait dengan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian aspek penilaian yang kedua itu menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, itu ada pembukaan, kemudian melakukan aktivitas pembelajaran, menerapkan pengajaran yang efektif, pendekatan dalam mendampingi peserta didik, menggunakan strategi pembelajaran, penerapan pembelajaran, dan yang terakhir itu ada penutupan proses belajar. Aspek penilaian yang selanjutnya itu ada merancang dan menerapkan asesmen otentik. Nah, ini kakak-kakak tadi kita sampaikan di awal, asesmen otentik ini memang sangat penting sekali kakak-kakak, walaupun sederhana tetapi sangat penting. Nah, di sini aspek penilaiannya itu merancang asesmen otentik, kemudian menerapkan asesmen otentik. Nah, itu kakak-kakak untuk video dan modul ajarnya. Sampai di sini kakak-kakak mungkin ada yang ingin disampaikan, monggo kita persilakan kakak-kakak terkait dengan modul ajar dan video pembelajarannya sebelum kita masuk di refleksinya. Untuk video itu kalau tidak salah itu kita upload linknya kakak-kakak seperti yang kemarin-kemarin. Modul ajarnya juga kita menguploadnya sama seperti yang kemarin, ada tempatnya sendiri-sendiri. Nah, untuk alurnya bisa dilihat kakak, itu udah ada petunjuknya. Untuk video itu nguploadnya seperti apa, kemudian kalau modul ajar seperti apa, tidak beda jauh dengan yang kemarin kakak-kakak. Kak Inggal monggo, tadi raise hand kita berikan waktu secukupnya. Terima kasih Kak Fasil. Nah, berkaitan dengan kegiatan aksi nyata ini, ini kerja berat ini. Saya sih cair, mendasi ini. Yo enggak, aman. Nah, berkaitan dengan kegiatan aksi nyata ini, untuk berkaitan dengan sarana prasarana yang kita punyai, untuk pengambilan videonya itu, ini sering sekali menjadi problem untuk kegiatan pengambilan video. Yang pertama yang ingin saya tanyakan itu untuk berkaitan dengan audionya itu jika ditambahi dengan aksesoris lain apakah boleh seperti mic wireless dan sebagainya. Terus yang kedua berkaitan dengan pengambilan gambarnya itu mantap di satu sisi ataukah bisa jalan seperti itu. Mohon penjelasannya Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Inggal, luar biasa sekali pertanyaannya terkait dengan pengerjaan tugas aksi nyata yang akan kakak-kakak kerjakan 10 hari ke depan. Untuk yang pertama tadi penambahan aksesoris terkait dengan mungkin wireless atau sound dan sebagainya, monggo kakak-kakak kita persilahkan bisa melihat di asetnya. Kalau asetnya ada bisa dipakai memenuhi, bisa lebih bagus kita persilahkan kakak-kakak, monggo. Kemudian yang kedua terkait dengan videonya boleh berjalan atau diem di satu sisi, itu kemantapannya kakak-kakak monggo, baik bagus yang pindah berjalan atau yang diem di sisi mana monggo. Di kemantapannya kakak-kakak kalau baik jalan putar keliling monggo, berarti meminta bantuan kakak-kakak yang lain, minta bantuan dari aset manusia yang ada di sekolah Kak Inggal. Monggo kita persilahkan kakak-kakak. Jadi kakak-kakak monggo dibuat sedemikian rupa. Pada intinya yang penting kakak-kakak untuk videonya, kita lihat video itu yang intinya itu tidak diedit gitu Kak. Nah, itu mau dibuat satu sisi videonya atau dibuat jalan
biar yang mempraktekkan peserta didik kita itu kelihatan dengan jelas, monggo kita persilahkan. Karena tadi di petunjuknya itu tidak disampaikan. Berarti kalau tidak disampaikan, kalau pengalaman dari kita yang dulu itu kita diberi kebebasan, kakak-kakak. Tapi ada yang perlu kita ingat terkait dengan 30 menitnya inti, Kak. Itu yang tidak diedit apa adanya gitu, Kak. Itu Kakak Engga sedikit yang bisa kita sampaikan, mungkin dari yang lain monggo. Kak Zoom Rotul, kita persilakan monggo. Ya, terima kasih Kakak untuk waktunya. Saya mau bertanya, kalau seumpama itu di dalam ruangan boleh apa tidak? Soalnya kalau anak TK itu baru 5 menit di luar kepanasan aja sudah ngeluh semua itu, Kak. Yuk bubar jalan. Jadi susah untuk diaturnya. Ini pripun. Dan dan satu lagi untuk yang asesmen itu kan, yang refleksi itu kan anak-anak belum bisa baca. Itu terus kira-kira bentuknya seperti apa? Apa gambar yang smile, yang itu emoticon itu apa gimana, Kak? Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Zumrotul, pertanyaannya luar biasa sekali, menambah kesempurnaan tugas aksi nyata yang akan kakak-kakak buat ke depannya. Oke, yang pertama tadi kalau melakukan proses pendidikan PJOK dilakukan di dalam kelas, boleh atau tidak? Monggo Kak Zoom, mau di halaman, mau di gedung, kita persilahkan. Yang penting terkait dengan tadi aturan-aturannya itu diperhatikan. Kemudian terkait dengan testimoni anak tadi nggak Zoom. Nah itu kalau yang sudah itu kita pilih anak 1 atau 2 bergantian boleh, berbarengan juga boleh. Terus kita tanya Kak, kita tanya aja terkait dengan pembelajaran. Kita nanyanya yang mudah-mudah aja, yang sekiranya dari murid kita itu bisa menjawab. Mungkin terkait tadi seneng nggak? Nah ada seperti itu kakak-kakak. Tadi apa yang didapat atau gimana, monggo. Yang gampang-gampang Kak Zoom. Kalau anak TK mungkin ditanya seneng nggak, kan sudah bisa jawab Pak Zoom. Nah seperti itu. Terus itu kan di video Kak Zoom, wujudnya kan butuh video yang itu tadi. Kemudian itu boleh di lain hari Kak, di lain hari atau setelah selesai pembelajaran istirahat dulu itu boleh. Nah tetapi saat menguploadnya itu digabung Kak, digabung setelah video pembelajaran, yuk ditaruh di belakangnya, kasih keterangan gitu. Itu Kak Jo mungkin. Terima kasih Kak. Terus untuk yang refleksi, lembar refleksinya itu gimana? Itu tadi ada lembaran kan yang buat umpan balik itu, kayak ada lembar refleksi. Refleksi pasca pembelajarannya itu. Iya. Oh iya. Itu kan ditulis di mod belajarnya kan refleksinya itu. Oh berarti itu refleksinya itu kalau anak TK kan belum bisa nulis Kak ya. Iya. Mungkin nganu Kak ditanya tapi yang menuliskan bisa diwakilkan oleh gurunya gitu tetapi atas dasar muridnya gitu. Jadi yang bantu nulis gurunya, mungkin seperti itu atau sangat dengan cara yang lain juga boleh. Karena di sini nganu Kak, pada intinya kan tidak ada aturan yang terlalu harus ini harus itu enggak. Cuma yang ditekankan tadi
komponen-komponen itu terada, terlaksana. Nah, itu kakak-kakak. Iya Kak, terima kasih. Oke, siap. Kak Enggal monggo. Kak Sundari monggo. Kak Enggal dulu tapi nggih gantian. Monggo Kak Enggal. Hanya izin menambahkan saja seperti Kak Zumrotul tadi, berkaitan dengan refleksi pasca pembelajaran. Untuk refleksinya itu mungkin bisa dibuat seperti kelompok kita kemarin itu Mbak Zumrotul. Jadi mungkin refleksi pasca pembelajarannya bisa dibuat checklist yang level 1, dia bisa membuat apa-apa dan sebagainya itu. Nah, itu yang checklist dari gurunya sesuai dengan asesmen otentik yang dilaksanakan di lapangan. Jadi yang mengetahui anak itu ya dengan pemantauan atau dengan cara visualnya Mbak Zumrotul, tinggal checklist aja mungkin Mbak Zumrotul. Itu saya rasa Mbak. Tunun. Oke, terima kasih Kak Enggal. Nggih Kak Enggal. Nah, Zoom ada Siap. masukan dari Kak Enggal. Jadi Mbak Tekvis yang membacakan kita, anak yang menyampaikan, juga kita yang menyimpang gitu. Mungkin itu Kak Enggal, ada beberapa opsi Kak Zoom. Kita persilahkan, monggo. Kak Sundari, monggo. Jadi Pak, Kak Fasil, sama sebetulnya yang akan saya tanyakan seperti Kak Zumrotul dan tadi sudah kebantu dijawab oleh Kak Enggal. Itu kalau di TK refleksinya bisa guru yang checklist ya. Tapi kalau di SD itu kan anak juga sudah bisa menulis. Itu apakah ada lampiran tersendiri Kak? Seperti yang pernah kita lakukan itu anak checklist sendiri atau juga bisa gurunya gitu. Kemudian untuk testimoni peserta didik ini yang nomor 5 ini maksudnya anak demonstrasi dalam permainan atau bagaimana? Mohon penjelasannya Kak Jawa. Oke, terima kasih Kak Sundari. Terkait yang pertama tadi nggih untuk apa itu tadi refleksi nggih. Nah, itu mungkin Kak Sundari bisa memilih kelas yang sudah bisa mandiri Kak nggih. Di kelas di fase B atau fase C mungkin sudah bisa kita ajak kerjasama Kak Sundari dari awal sampai di tadi refleksi nggih. Nah, itu kalau kita kelas 1 nanti kita tambah gaweannya Kak Sundari, terutama di refleksinya. Nah, untuk refleksi solusinya mungkin sama seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Enggal, seperti itu. Kalau kita udah milih fase yang tinggi, kita lebih memudahkan kita Kak dalam melakukan pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua tadi terkait dengan testimoni. Nah, testimoni itu kita milih 1 atau 2 anak Kak Sundari, kemudian kita berikan pertanyaan terkait dengan proses pembelajaran kita. Seperti itu. Oh gitu nggih. Terima kasih untuk testimoni ini tidak melibatkan semua nggih. Maksudnya bisa 1 atau 2 dan itu juga bisa langsung dijawab atau harus ada lampiran tertulisnya Kak? Oh nggih. Kalau yang saya dulu itu kita kasih pertanyaan kemudian peserta langsung jawab. Gitu. Oh gitu nggih. Langsung nggih. Pertanyaan saja. Ya. Terus ada juga peserta yang lain dulu itu ada teksnya dalam video itu di awal ada teksnya, kemudian nyambung ke video anak menjawab itu. Nah itu, monggo Kak. Terima kasih. Ini sama, gitu, tidak ada aturan yang bakunya. Yang penting ada testimoni dari peserta didik kita terkait dengan proses pembelajaran kita yang sudah kita praktekkan laksanakan. Itu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Kak Sundari, Kak Zoom, Kak Enggal. Oke kakak-kakak, kalau belum ada kita lanjut lagi nanti di akhir bisa disampaikan lagi mungkin dari kakak-kakak yang masih mengganjal ingin disampaikan.
Ini kakak-kakak yang kedua ini ada terkait dengan tadi sampai pada refleksi. Nah, refleksi kakak-kakak, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktek mengajar. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk. Nah, ini kakak-kakak akan membuat refleksi selanjutnya, refleksi ini dengan menggunakan refleksi 3 tahap, what, so what, dan no what yang sudah kita pelajari di modul 1.1. Nah, ini kakak-kakak untuk bisa kita ulang kembali dalam membuat refleksi 3 tahap itu. What-nya itu kita menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah kita lakukan dalam aksi nyata. Kemudian so what-nya itu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah kita lakukan dalam aksi nyata. Kemudian no what-nya itu terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Nah, untuk keseluruhan tahapan refleksi itu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, kemudian isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah kita laksanakan atau yang sudah kakak-kakak laksanakan, dan isu-isu tidak adilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Nah, itu kakak-kakak terkait dengan refleksi itu kakak-kakak akan membuat refleksi menggunakan refleksi 3 tahap yang sudah sering kakak-kakak membuat refleksi di tugas-tugas refleksi modul 1 dan 2. Itu kakak-kakak berarti tugasnya itu kakak-kakak membuat apa itu? Yang pertama modul ajar, setelah itu membuat video pembelajaran yang berdurasi 30 menit itu intinya tidak diedit. Nah, kemudian masuk di sebelum inti dan setelah inti itu tidak dihitung 30 menitnya. Yang itu bebas monggo. Nah, nanti kalau udah itu ditambah testimoni peserta didik. Itu kakak-kakak tugasnya. Untuk video pembelajaran itu ada linknya sendiri, ada petunjuknya di LMS, kemudian upload modul ajarnya itu juga ada tempatnya seperti yang dulu kemarin. Nah, kemudian refleksi ini beda tempat di bawahnya. Itu ada refleksi. Nah, untuk refleksi itu diuploadnya itu di situ, di bawahnya. Di bawahnya modul ajar dan video pembelajarannya itu. Beda tempat gitu, Kak. Kakak-kakak sampai di sini mungkin ada yang ingin disampaikan. Nah, ini ada satu set lagi. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun harus menunjukkan bagaimana memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan dilakukan untuk memperbaikinya. Ini kakak-kakak, kemudian bersikap selektif, tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide pentingnya saja. Yang terakhir itu lihatlah ke masa depan dengan merenungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, kemudian tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta menjelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang dilakukan setelah proses di PKG yang kita ikuti ini. Oh, ini masih ada kakak-kakak. Untuk rubrik penilaiannya kakak-kakak, ini sama kakak-kakak seperti yang dulu-dulu rubriknya. Itu ada sangat baik, cukup, dan kurang. Ini rubrik penilaian refleksi. Nah, kakak-kakak dalam membuat refleksi itu mohon diperhatikan rubriknya kakak-kakak. Nah, kalau
sangat baik itu mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksinya. Kemudian kalau baik itu mampu mendeskripsikan 2 kriteria dalam refleksinya. Nah, 3 itu apa kakak-kakak kalau sangat baik 3? Contohnya yang what itu nggih. What itu peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Itu 1. Kemudian yang kedua, mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya, itu 2. Kemudian yang ketiga itu mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Nah, kalau ketiga-tiganya ini itu kakak-kakak mampu mendeskripsikannya di dalam refleksi itu akan nilainya sangat baik. Nah, sampai di nuwot. Kalau yang what itu sangat baik, so what itu sangat baik, nuwotnya sangat baik, itu nilainya akan maksimal Kak, 100. Nah, tetapi nek di what-nya itu 3 seumpamanya 3 kriteria terpenuhi, sangat baik. Kemudian so what-nya kok cuman 1 kriteria yang terpenuhi atau malah mungkin cuman yang K itu kurang, belum mampu mendeskripsikan atau mungkin malah tidak ada gitu. Nah, itu nanti kalau digabung kan ketiga-tiganya ini digabung jadi 1 Kak di rata-rata. Itu udah sistem Kak nggih. Udah sistem itu, jadi tidak bisa kita buat gimana-gimana. Tetapi kalau kita udah ngeklik sangat baik, kemudian bawahnya apa-apa itu nanti udah otomatis muncul sendiri. Itu kakak-kakak, jadi kita harapkan untuk rubriknya diperhatikan terkait dengan refleksi ini kakak-kakak. Kita harapkan ini bisa maksimal Kak nggih, karena ini maniman, ini nilainya tadi lumayan gede nggih. Terkait dengan ini video aksi nyata ini kan termasuk nggih, video tadi kemudian modul refleksi mohon dimaksimalkan Kak nggih. Ini refleksi ini sama seperti yang kemarin-kemarin Kak nggih, saat membuat refleksi itu untuk rubriknya sama, sangat baik, cukup dan kurang. Oke kakak-kakak, untuk lini masanya nih, ini yang pertama menyusun aksi nyata modul ajar setelah sesi persiapan aksi nyata. Nah, ini kakak-kakak akan menyusun modul ajar setelah ini. Kemudian yang kedua itu penyusunan aksi nyata membuat video. Nah, jadi setelah membuat modul ajar, kemudian dilanjutkan dengan membuat video pembelajaran. Kemudian itu yang nomor 3 itu setelah modul ajar, kemudian video pembelajaran selesai, itu di-upload modul ajarnya dan video pembelajarannya. Ini rentang waktunya 8 hari setelah sesi persiapan. Nah, kemudian yang nomor 4 itu penilaian karya nyata dan refleksi. Setelah diupload modul ajar dan video pembelajarannya, ini akan dinilai kakak-kakak. Kemudian yang terakhir itu refleksi aksi nyata tatap mayanya. Itu kakak-kakak lini masanya nggih. Ada dari menyusun, kemudian membuat video, kemudian diupload, dinilai gitu kakak-kakak. Nah, ini diskusi dan tanya jawab. Tadi sudah kita mulai dari pertengahan guys, sedikit banyak kita diskusikan. Nah, mungkin kakak-kakak sebelum kita tutup diskusinya, apakah ada yang ingin disampaikan lagi, didiskusikan lagi, monggo kita beri waktu sepenuhnya, secukupnya monggo. Kak Tri, monggo dipersilakan. Terima kasih Kak Jawal. Ini yang berkaitan dengan RPP atau modul ajar. Kalau dulu kan ada rencana keselamatan itu yang itu kan belum dimunculkan gitu. Apakah besok masih tetap dimunculkan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada waktu pembuatan modul ajar atau RPP itu kalau dari yang kemarin kita diskusi itu kan di asesmennya itu salah satunya kan ada yang awal berkembang, ada yang berkembang, kemudian ada yang cukup, kemudian sampai yang mahir, dan ada juga yang pakai
cukup baik dan sangat baik gitu. Di modul ini mau pakai yang mana kita gitu, Kak? Oh, iya. Oke, mungkin itu aja, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Tri, luar biasa sekali Kak Tri menyampaikan apa yang ingin disampaikan tadi untuk memenuhi biar tugas aksi nyata ini bisa maksimal. Oke kakak menanggapi dari Kak Tri tadi yang pertama terkait dengan rencana keselamatan dalam membuat modul ajar yang dulu sudah pernah kita laksanakan, pernah kita membuatnya. Monggo Kak Tri untuk modul ajar dibuat sedemikian rupa seperti yang sudah kita upload dari awal sampai terakhir itu kita lengkapi semuanya Kak Tri. Kalau dulu pertama kita membuat video, membuat modul ajar itu yang pertama untuk rencana keselamatannya itu tidak ada. Nah setelah kita melakukan tatap maya, kita sudah bahas bersama-sama, diperbaiki, ditambahi dengan rencana keselamatan. Nah untuk yang ini itu kita buat semaksimal mungkin Kak Tri. Nah berarti untuk rencana keselamatan kita masukkan Kak Tri. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang asesmen otentiknya kemarin kita sudah bersama-sama berdiskusi di kelompok, kemudian dipresentasikan. Nah itu kita dalam memasukkan asesmen otentiknya kita sesuai dengan kebutuhan Kak Tri, sesuai dengan kebutuhan saat kita melakukan saat kita ingin melakukan proses pembelajarannya. Asesmen otentiknya itu yang pas itu yang mana. Jadi tidak usah semua kita gunakan yang asesmen otentik, kita gunakan seperlunya kita, secukupnya kita. Gitu Kak Tri. Kalau kemarin kan kita ada beberapa, kita bagi menjadi 3 kelompok. Nah itu kita mungkin pilih satu aja atau yang mana yang pas saat kita mempraktekkan modul ajar yang kita buat untuk video pembelajarannya itu. Itu Kak Tri mungkin sedikit. Monggo Kak Tri. Terima kasih Kak Jawal. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain monggo masih ada, kalau masih ada sebelum kita tutup. Kita ini waktunya diskusi dan tanya jawab, walaupun tadi sudah kita sambil kita diskusi di awal, ini kita diskusi lagi. Tadi Kak Tri menyampaikan itu, monggo kakak yang lain bisa sambil diingat-ingat terkait dengan asesmen otentiknya dan modul ajarnya. Oke kakak ada enggak? Oke, kalau belum ada, boleh, kalau besok kok dilalah pas pelaksananya kok terkendala, boleh menghubungi kita, boleh lewat WA maupun telepon, kita persilahkan kakak. Oke kakak, selanjutnya di akhir sesi kita hari ini itu merefleksikan koneksi antar materi, kemudian memahami penugasan aksi nyata. Nah, tadi kakak udah memahami terkait dengan penugasan aksi nyata yang akan dilakukan ke depannya, merefleksikan koneksi antar materi. Tadi sudah disampaikan kakak-kakak di awal juga, luar biasa sekali. Kemudian ini yang terakhir penutup nih. Nah, sebelum penutup kakak-kakak masih ada sedikit waktu nih, 2 menit. 2 menitan nih kakak-kakak. Untuk refleksi hari ini kakak-kakak, refleksi hari ini terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Monggo bisa direfleksikan, disampaikan, boleh mau ditulis di fitur chat juga monggo. Refleksi kita hari ini, apa yang kakak-kakak dapat hari ini. Monggo, silakan kakak-kakak. Kak Sundari, monggo. Silakan. Di sini saya akan mencoba menjawab refleksi hari ini, di mana setelah kita beberapa kali mengulang, membaca dan mendengar dari apa yang telah kita dapatkan, kita akan semakin bisa membuka hati, membuka mata. Ternyata dalam pembelajaran PJOK
kita akan semakin bervariasi dengan kita bergabung, dengan kita ikut diseminasi ini, betul-betul kita menambah wawasan kita, terutama saya pribadi dalam pembelajaran PJOK, kita semakin bisa menambah wawasan, yaitu dengan berbagai pendekatan. Yang pertama pendekatan, kemudian berbagai strategi yang harus kita terapkan kepada anak tanpa ada diskriminasi gender, maksudnya kita bisa melibatkan semua anak, walaupun kenyataannya di dalam kita mengajar akhir-akhir ini atau tahun-tahun belakang ini, barang 1-2 anak itu, terutama di SD yang saya hadapi itu, terdapat anak yang berkebutuhan khusus. Kalau dulu-dulu kan anak berkebutuhan khusus sekolahnya di SDLB atau bagaimana. Tapi sekarang dengan adanya zonasi, kita mau tidak mau harus menerima anak itu dengan segala kondisi anak tersebut, dan kita dituntut untuk bisa adil. Kita dituntut untuk bisa menempatkan anak itu juga terlibat aktif dengan berbagai kekurangan mereka, itu yang kebutuhan khusus terutama, gitu. Kemudian mungkin kalau di SMP, di SMA, dengan berbagai kenakalan anak itu sudah bisa diajak kompromi. Tapi untuk di SD ini betul-betul pengecualian, karena harus bisa menguasai ruang, menguasai kelas, baik di dalam kelas, dalam arti sebenarnya, maupun di luar kelas, karena kebanyakan kita berada di luar kelas. Nah, dengan adanya diseminasi ini, kita sangat-sangat beruntung, kita bisa, sekali lagi kita dapat wawasan baru dari berbagai pengalaman, dari pembelajaran, juga dari pengalaman-pengalaman kakak-kakak semua, terutama kita secara tidak langsung menambah literasi maupun numerasi kita sebagai guru PJOK. Semoga kedepannya dengan kita bergabung atau belajar bersama ini akan membuat kita akan semakin kaya dengan bekal kita sebagai pendidik. Begitu mungkin, mohon maaf bila kata-kata saya ada yang kurang berkenan, Kak Fasil dan semuanya. Mohon maaf, terima kasih. Luar biasa sekali Kak Sundari, refleksi hari ini sangat luar biasa sekali, mewakili dari kita semua. Terima kasih Kak Sundari, kita beri applause sekali lagi, luar biasa. Oke kakak-kakak, kita lanjutkan slide yang terakhir, ini yang ditunggu oleh kakak-kakak semuanya, yaitu penutup kakak-kakak. Selesai kakak-kakak untuk tatap maya pada malam hari ini. Ini ada yang terakhir, jika ada jarum yang patah jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang mohon bisa dimaklumi, kakak-kakak. Cakep. Oke, pergi ke Jakarta naik taksi. Cakep. Hendak beli bakso dan roti. Mantap. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Cakep. Bungkus ya kakak. Oke, dari saya cukup sekian. Mohon maaf ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Saya mohon maaf kakak-kakak. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras Kak Zum. Kita berdoa dulu Kak. Kemudian Iya, siap. Foto dulu Kak. Foto Kak Aris. Oh ya. Enggak berdoa dulu ini. Foto dulu apa berdoa dulu? Doa dulu tanya. Oh, berdoa dulu. Doanya mohon Kak Sundari dipimpin. Terima kasih atas waktunya. Marilah teman-teman, dengan tidak mengurangi rasa hormat, marilah pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo Kak Asrofi, saya kembalikan. Terima kasih Kak Sundari telah memimpin doa. Selanjutnya silahkan Kak Fasil. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sundari yang sudah berkenan menutup kegiatan virtual pada malam hari ini. Kita awali dengan pembukaan doa, kita dengan menutup doa apa yang kita dapat pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Selanjutnya Kak Aris ini tugasnya terakhir. Monggo Kak Aris difoto. Siap. Oke, 3, 2, 1. Oke, lagi. 3, 2, 1. Oke. Sudah selesai. Terima kasih Kak Terima Aris. kasih Kak Fasil.